Selamat datang di weekly vlog SR Roastery. Jadi di video kali ini aku akan nyeritain seminggu ke belakang tentang aku yang sebagai seorang roastery. Jadi khusus di video ini, di video pertama ini sebenarnya dia nggak weekly banget eh, karena aku sebagai roastery itu dimulai di hari Jumat. Jadi nggak bisa ngomongin di hari Senin, Selasa, Rabu ngapain karena mesin yang belum datang dan mesin yang datang itu di hari Jumat. Iya, tentang apa yang terjadi di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tanggal 4 Juli, 5 Juli, dan 6 Juli. Jadi di tanggal 4 Juli, Jumat, itu mesin roaster yang aku pesan itu datang. Mesin ini datang dari Jakarta dan aku itu ada di kisaran Sumatera Utara. Jadi memang butuh waktu hampir 1 minggu lebih buat barang mesin itu dibuat hingga mesin itu sampai di rumah. Dan mesin yang aku pesan itu mesin yang kapasitasnya nggak besar, cuman ya paling cukup 250 gram. Alasannya ya karena pengen belajarnya aja dulu, dan sebenarnya nggak punya modal yang begitu besar, sehingga ya ini jadi side hustle aja, jadi kerjaan sampingan yang tapi tetap ngerjainnya secara serius gitu. Jadi barang itu datang, mesin itu datang di hari Jumat, dan nggak aku langsung cobain, paling aku cuman unboxing aja. Aku akan kasih videonya, unboxing sedikit. Alasannya adalah karena aku nunggu beansnya datang. Green beansnya itu datang di hari besoknya, di hari Sabtu. Dapat green bean dari Simalungun, langsung kita roasting bro, roasting di hari Sabtu. Nah itu aku baru belajar roasting, dan pengalaman pertama roasting itu dibilang banget ya, karena apinya kebesaran, jujur. Jadi hasilnya itu ya gosong banget, malah itu kayak udah gosong, nggak tahu dah tuh jadi apa tuh kopi itu, gosong banget karena apinya kebesaran, apinya itu kelamaan. Nah di hari Sabtu itu juga aku ngulangi tuh, roasting lagi, mungkin ada hampir 6-7 kali aku roasting tanpa tahu teorinya gimana. Sebenarnya tahu sih, kayak cuman baca sekilas gitu, oh roasting itu ada proses drying, melar, karamelisasi, sama developing. Tahu juga soal ada proses cepat, lambat, sama kompleks. Dan sebenarnya itu ya cuman sekilas aja gitu, pas ngeliat YouTube, pas ngeliat TikTok, pas baca-baca gitu sekilas. Dan pada praktiknya itu sangat berbeda sekali ya, karena mungkin kondisi mesinnya beda, terus apalagi ini aku pengalaman pertama ya, artinya cukup sense untuk tahu bahwa ini adalah suhu yang tepat untuk memasukkan biji, ini adalah suhu yang tepat untuk diturunkan, ini adalah waktu yang tepat untuk menaikkan suhu. Itu aku buta gitu, dan aku mendedikasikan mungkin minggu ini dan minggu depan itu adalah proses aku belajar, dan aku nggak akan buru-buru buat memasarkan produk ini gitu, menjual ini, karena aku pengen sebagai roastery bikin produk yang baik dulu aja gitu, baru nanti setelah produknya jadi baru aku pasarkan. Nah setelah selesai di ngerostingnya itu, aku ngerostingnya pagi karena gagal, karena tahu hasilnya aku roasting itu jelek banget. Di malam hari aku tuh begadang belajar tentang roasting, aku baca-baca buku, aku baca-baca artikel, baca-baca googling, nonton YouTube,
dan beberapa ada tercerahkan gitu dari belajar itu. Aku sampai begadang buat belajar itu, tapi jujur masih belum cukup gitu. Ya iyalah, ini baru hari pertama gitu, hari pertama ngerosting, dan rencananya aku pengen belajar tiap hari lah gitu. Ada satu ilmu yang aku dapat, bagaimana cara merosting yang baik dan benar gitu, sehingga menciptakan atau membuat produk yang benar. Begitu hari Sabtu diselesaikan, lanjut dari Minggu sebenarnya polanya sama ya. Di pagi hari aku mulai ngerosting lagi, mulai mempraktikkan apa yang aku pelajari dari baca dan nonton YouTube. Jujur mulai membaik. Yang awalnya itu dia karena aku fokus ngerosting robusta ya, karena ya untuk belajar aja gitu. Karena kalau perbedaan harga arabica dan robusta itu cukup banyak, cukup jauh, cukup berbeda gitu. Udah aku milih robusta aja dulu, fokus di robusta, menciptakan profil espresso, nanti improve gitu ke arabica. Jadi aku sekarang fokusnya ke robusta, dan mulai itu pagi rutin ngerosting. Ada mungkin 4-5 kali ngerosting pagi hari, dan perbedaannya jauh banget dari hari pertama. Di hari pertama itu ya aneh-aneh lah gitu, ada yang kosong banget, ada yang mentah, ada yang belang-belang banget, ada yang terlalu panik hingga suhunya dinaikkan diturunkan, dinaikkan diturunkan. Nah di hari kedua itu ya istilahnya lebih tenang aja gitu, lebih tenang, lebih bisa ngejaga emosi itu, nggak panik ketika suhunya naik banget, nggak panik ketika suhunya turun banget, at least bisa lebih terkontrol gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena hasil belajar juga ya, nonton YouTube dan mulai memahami gimana teknik. Aku merasa ini progresnya cukup jauh ya dari yang pertama. Di roastingan kedua ini aku mulai merasa kayaknya ini hasil roastingan yang sering aku jumpai di kedai kopi gitu. Aku mulai percaya diri gitu. Walaupun aku merasa perjalanan masih sangat jauh ya, cuma ini kayak pertanda baik aja gitu menurut. Dan karena aku merasa roastingan yang di hari Jumat ya, di hari Sabtu itu nggak baik, jadi hari Minggunya itu aku nggak apa ya, gimana cara ngomongnya ya, hasil roasting itu nggak aku cupping lah, belum aku evaluasi. Nah rencananya karena aku merasa yang roastingnya di hari Minggu cukup baik, di hari Senin besok, nah, kalau video ini diupload di hari Senin, berarti di hari ini aku akan memulai cupping dan mulai mencari profil apa yang paling tepat untuk biji kopi yang aku pesan ini. By the way, biji kopi yang aku pesan ini berasal dari Pematang Raya, Sidamanik, Sumatera Utara. Karena aku juga di Sumatera Utara, jadi nggak terlalu jauh. Pakai jasa gitu lah, jadi nggak terlalu jauh lah. Dan sebagai seorang lestari pemula dan untuk belajar juga, aku mulai menghemat-hemat dan strategi gimana aku nggak terlalu mengeluarkan banyak biaya ya buat proses belajar ini. Paling itu aja, dan aku mulai mengcupping itu di besok. Sambil belajar lagi gimana cara cupping yang benar, dan selama juga, dan aku akan kasih tahu evaluasinya di minggu depan itu apa. Dan ya weekly SR roaster ini juga aku buat sebagai aku reminder lagi seminggu belakang aku ngapain, dan evaluasi. Moga-moga ada aja hal-hal yang bisa aku improve, hal-hal yang bisa aku koreksi lagi, hal-hal yang mengingatkan aku kembali gitu selama seminggu ke belakang aku ngapain aja untuk membuat usaha roasteriku ini menjadi semakin baik. Aku lupa kasih tahu nama roasteriku apa, itu Waterstone Roastery, karena memang aku nama
daerah aku tinggal tuh namanya Air Batu, jadi udah di bahasa Inggrisin aja lah Western Mystery gitu. Rencananya sih mau aku singkat jadi WS Roastery, tapi tuh nanti lah ya, aku bingung juga. Aku ya dilema juga sih, pengen bikin yang Waterstone Roastery atau WS Roastery aja gitu, itu artinya sama, cuman yang ngebedain ya yang satu disingkat yang satu enggak. Yang aku tahu sekarang adalah bikin produk yang baik dulu, nanti setelahnya kita akan memikirkan bagaimana memasarkan produk yang baik ini. Segini dulu aja weekly vlognya ya, doain lah semoga rencana ini bisa baik, bisa berjalan dengan baik, semakin berprogres, dan sampai jumpa di weekly vlog minggu depan.